mulai dari janin sampai dengan kematian, orang Ambon atau Ambonese itu terpapar oleh musik. Nah, salah satu kenapa kita fokus juga pada lingkungan, itu masalah yang juga harus diselesaikan pada konteks City of Music. Kelihatan serius sih. Iya. Iya lagi. Kita somisasi dulu apa enggak ya? Iya. Menyanyi Somisasi dulu. Om, Jadi serius jangan ya? suruh kita nyanyi, Om. Iya. Ya Allah, susah kita. Memang cuaca lagi bagus, Iya. sebaiknya jangan. Halo, welcome to Siniar Keker. Balik lagi sama kita berdua ya, Aku Tio. Vini. Bareng kita ya, udah sehati kayaknya. Aku Tio. Aku Vini. Dan kita seperti biasa kita akan mengupas dan juga menyajikan informasi, Yep. konten edukatif kreatif kepada semua pemirsa dimanapun kalian berada. Ya. Ya. Dan pembahasan kita di saat ini juga menarik banget nih. Menarik banget karena Kita ngebahas tentang apa nih, Kak Tio? kita akan ngebahas topik kita kali ini adalah musik Kota Harapan membangun karakter bangsa dari Ambon. Yeay. Ya, seru banget nih kayaknya. Topiknya mengarah ke musik-musik. Musik-musik. Tahu nyanyi nggak? Bisa Dikit nggak? lah ya. Suaraku bass jadi kayak Oh, kalau aku atau kalau dipaduin Sabi kali ya? Sabi. Kita nanti bikin duo ya. Iya, dua apa? Dua Duet. macan. Iya, jangan dong. Nah, karena kita ngebahas terkait dengan musik ya. Betul. Untuk itu narasumber yang akan Kita undang ngomong, kali ini ya. adalah itu juga sangat dekat sekali dunianya dengan musik Iya. ya. Beliau ini adalah Direktur Ambon Music Office atau AMO. Kemudian dia itu sekaligus Focal Point UNESCO for Ambon City of Music. Langsung saja ya. tidak lain ini dan tidak bukan adalah Om Roni Lopis. Selamat Tepuk datang. tangan dulu dong, keren. Oke. Om Roni, kabar gimana Om? Boleh mic-nya? Oke. Iya. Kabarnya baik-baik. Ini habis keliling berbagai alam. Ya ini sebenarnya tadi bukan Om Roni Lopis loh, Kak Tio. Siapa? Om Roni Liminho Lopis. Oh. Karena kemarin habis dari Jinju Korea. Oh, Ya. susah ya Om ya kali ini ya. Susahnya import Om langsung dari Korea gitu loh. Betul. Tapi untungnya seragaman kita hari ini. Iya, item-item ya. Kenapa kita. hitam? Karena semalam untuk teman-teman tahu dibales Om Roni sama di ini grup kita. Iya. Lopis Family. Jadi udah langsung diangkat. Ya. Iya, grup ya kita kan Om ya. Iya. Benar. Saya kirim ke Jinju. Oh iya, Oke, Om. siap. Sekarang aja nggak apa-apa sih Om. Sekarang kita nggak usah podcast, kita langsung ke Jinju aja. Oke. Aduh, keren ya. Iya, keren banget. Aku sebenarnya nervous nih, Kak Tio. Kenapa? Baru mau nanya Om aja udah takut. Bisa solmisasi nggak? Takut aku Om. Iya, Karena bener-bener. saking sedekat itu beliau sama musik gitu Iya, loh. Ya. Benar sekali itu. Iya. Benar sekali ya. Musik sebelah sini, saya sebelah sini. Masuk nih. Dempet ya. Oke. Oke. Nah, ngomongin soal Om Roni Lopis ini, beliau ini adalah the man behind Ambon City of Music. Keren. Yes, mungkin bisa diceritakan Om. Kenapa Ambon ini tuh punya predikat City of Music? Iya. Sebenarnya kan ada orang Ambon yang punya DNA musik, kemudian juga punya intuisi bermusik yang tinggi. Jadi DNA, kemudian intuisi musik yang tinggi, lalu itu sangat melekat dengan budaya, sangat melekat dengan budaya. Nah, kalau musik ini kan sebenarnya art, seni, bukan culture. Tapi begitu dia ada di Ambon, maka seni ini dia bertransformasi menjadi budaya, karena daily activities kita itu terpapar oleh musik, gitu ya, terutama musik vokal. Oleh karena itu UNESCO melihat bahwa wah ini something, ini ada sesuatu yang berbeda di Ambon. Jadi kalau kota-kota lain itu bicara tentang pertunjukan musik, nah Ambon bicara tentang bagaimana ada rasa musik yang tinggi di dalam diri dia. Jadi itu seperti sudah inherent di dalam diri orang Ambon itu, bahwa musik, terutama menyanyi, vokal itu kayak memang bagian dari hidup. Oleh karena itu dalam analisisnya kita sampaikan bahwa mulai dari janin sampai dengan kematian, orang Ambon atau Ambonese itu terpapar oleh musik. Oleh karena itu UNESCO melihat ini sesuatu untuk masuk pada konteks jejaring.
jejaring apa? Jejaring antar kota kreatif. Ambon bisa menyumbangkan sesuatu yang berbeda. Nah, yang kota lain juga bisa sampaikan bahwa dia punya sesuatu yang berbeda. Nah, itu penting tuh untuk membangun berbagai masalah, termasuk masalah di kota. Nah, penyelesaiannya bisa lewat budaya. Nah, kalau Ambon pasti budaya musik, nah, gitu. Jadi UNESCO menetapkan itu karena ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang berkarakter. Ya, jadi bangga juga jadi orang Ambon kita ya Om ya. Ini kota musik dunia loh. Kota musik dunia, ya. bukan cuma Indonesia aja Iya, kan. benar banget. Kalau kita bicara yang tadi aku notice apa kata Om Roni ya. Kalau bicara soal Ambon, bicara soal musik. Kalau bicara soal Om Roni, ya. Sorry nih, roasting di depannya langsung. Oke, siap. Bicara soal multifungsi banget Katio. Iya, kenapa? Katio tahu ya, ini bukan cuma direktur Amo aja. Oke. Dosen juga ya Om ya, bener ya? Dosen juga. Iya. Jadi harus manut kita. Iya. Maaf Pak. Dosen Siap, di Fakultas Kehutanan. Tepatnya di jurusan Kehutanan, Jurusan Fakultas Pertanian, Universitas Patimura. Oke. Hutan musik bisa nyambung gitu ya kayak? Bisa ya, bisa ini Bisa. dia orangnya. Bisa nyambung. Luar biasa loh Om ya. Karena sebagian alat musik itu terbuat dari kayu. Oh iya benar. Wow. Iya. Sebagian besar alat musik itu terbuat dari kayu. Oleh karena itu sebenarnya nanti kalau bicara lanjut, kenapa Ambon punya sesuatu yang berbeda selain tadi ada DNA, intuisi. Nah, kita punya titik beratnya itu adalah pada menghubungkan antara musik dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu sebuah program inovasi namanya Sound of Green. Sound itu representasi dari musik, sementara green itu dari lingkungan. Karena basisnya orang kehutanan tuh. Oke. Iya, tapi nanti kita keep dulu soal Kita keep Sound of Green ini iya. ya. Oke. Benar. Nah, kalau kita lihat Ambon ini kan sudah diberikan predikat City of Music ya. Iya. Dampaknya buat masyarakat lokal sendiri itu gimana sih Om? Dampaknya ya salah satu hari ini kita bikin kegiatan di sini kan ada musik. Benar juga ya. Konten apa edukatif, kreatif ya. Iya. Dampaknya itu terhadap kota, bahwa begitu kota itu ditetapkan sebagai kota kreatif berbasis musik. Jadi tepatnya itu kota kreatif berbasis musik. Karena ada kota-kota lain yang basisnya lain. Ya. Ada yang kuliner, ada yang literasi, ada yang craft and folk art, ada yang film. Jadi masing-masing itu berbeda. Tapi dampaknya itu bahwa dengan branding itu sebenarnya memberikan peluang kepada kota itu untuk membangun jejaring dengan kota-kota lain. Nah, intinya adalah bahwa nanti pasti berdampak terhadap masyarakat. Iya. Tapi karena ini kota musik, pergerakannya itu pasti melalui komunitas musik tuh sebagai representasi dari masyarakat. Tapi kalau kita bilang bahwa 90% orang Ambon bisa bernyanyi, saya ingin mengatakan bahwa semua orang Ambon menyanyi itu. Jadi kalau kota itu memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mengembangkan musik, itu kota jadi berkembang. Nah, dampaknya banyak. Salah satunya juga terhadap lingkungan, terhadap ekonomi kreatif. Nah, itu yang penting juga terhadap dunia pendidikan. Karena tujuan besar dari kota musik itu adalah menjawab tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 tuh. Yang kita kenal dengan nama Sustainable Development Goals 2030. Kemudian kemarin ada keputusan di Meksiko namanya Mundiakul 2022. Lalu nanti di bulan September itu akan bersidang di Barcelona bicara tentang budaya terhubung dengan berbagai dimensi. Nah, itu artinya bahwa dampak itu pasti ada. Tapi kalau bicara musik mungkin sudah selesai. Ini saatnya untuk membuat musik punya multiplier effect, ada efek berganda terhadap sektor-sektor yang lain. Oke, tapi punya tantangan tersendiri tidak sih Om untuk mempertahankan status kota musik dunia itu? Pasti ada tantangan karena ada beberapa kriteria yang mesti bisa diselesaikan pada konteks kota itu. Oleh karena itu, Ambon Music Office bekerja sama dengan pemerintah kota Ambon misalnya untuk, saya kasih informasi dulu ya. Kita kan kota musik itu 2019, kemudian setiap 4 tahun dievaluasi. Nah, evaluasi yang kemarin yang tahap pertama itu ternyata di 2024, ya di 2024. Nah, Ambon bisa melanjutkan sampai dengan 2027. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Karena kalau dia tidak memenuhi kriteria-kriteria pasti bisa dicabut oleh UNESCO.
Nah setelah Ambon Music Office mengirimkan dokumen ke UNESCO, UNESCO menilai dan menganggap bahwa kita punya ekosistem musik itu terjaga. Oleh karena itu bisa dilanjutkan sampai dengan 2027. Nanti setelah 2027 terus dievaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, Gitu. menarik sekali ya Kak Ambon Tio. ini ya dengan apa namanya City of Music ini. Jadi mungkin brandingnya Ambon itu lebih terkenal lagi Iya, gitu. tapi kamu waktu datang ke Ambon udah tahu dong ya. Kalau misalnya kalau bicara Ambon, ngomong soal Ambon tuh melekat banget sama musik gitu. Betul, pastilah. Iya, Iya, kamu sempat aware gitu ya waktu iya, awal datang ke sini. betul, betul, betul. Gitu. Berarti nggak sia-sia Om, kita Iya. promosi banyak Iyalah. soal Ambon tentang musik ya. Keren, Oke. keren. Nah, Kakak, Ya, Pak. tadi kita sempat notice juga baru Om Ron ini baru balik ya ke Indonesia ya dari Jinju. Dari Baru balik ke Jinju. Ambon. Iya. Balik ke Ambon. Ambon. Dari Jinju Om ya, bener ya? Kegiatan Dari, apa kemarin Om? Kalau boleh di Jadi di Jinju itu saya diminta untuk jadi pembicara. Topiknya itu culture and crisis. Jadi Oke. bagaimana menggunakan budaya untuk menyelesaikan sebuah krisis. Nah, contoh yang dibawa waktu itu adalah menyangkut konflik. Nah, bagaimana kekuatan budaya, kalau Ambon pasti musik tuh bisa menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau misalnya contoh konflik yang pernah terjadi di Ambon di tahun 1999 sampai 2022, konflik kemanusiaan itu. Nah, itu ada beberapa hal yang sebenarnya karena kekuatan budaya, konflik itu minimal bisa dieliminasi. Nah, itu yang dibicarakan di Jinju. Nah, Jinju ini bukan kota musik, ya. Jinju ini kota craft and folk art, kerajinan dan kesenian rakyat. Ya. Nah, tapi salah satu keberhasilan Ambon Music Office dan Ambon City of Music ini adalah bahwa kita berhasil melakukan intercept. Jadi bukan cuma dalam klaster musik, tapi juga bisa masuk ke klaster yang lain. Salah satunya kerajinan dan kesenian rakyat itu. Nah, itu Jinju. Oke. Jadi kalau kita lihat musik di Ambon itu sendiri itu kayak apa ya? Musik itu sangat universal sekali, bahkan bisa resolve the conflict gitu ya, Om ya. Iya, jadi yang tadi saya sebutkan bahwa ada keputusan misalnya ada Sustainable Development Goals, tapi juga ada Mundiakul. Di dalam Mundiakul itu dia bicara begini, bagaimana budaya itu terhubung dengan hak-hak budaya, dengan masa krisis, dengan climate change, dengan perubahan iklim, dengan ekonomi kreatif, sampai dengan platform digital dan pendidikan. Oke. Nah, nanti di Barcelona itu akan dibahas misalnya juga termasuk bagaimana hubungan culture dengan AI. Itu semua bisa masuk ke situ. Oh, luar biasa. Jadi teknologi juga ya. Iya, jadi musik tidak lagi dipandang hanya sebatas permainan musik, ya. skill musik. Tapi Nah, itu bagaimana sebenarnya yang banyak mesti dipahami bahwa City of Music bukan bicara hanya tentang pertunjukan musik. Kalau pertunjukan musik dalam konteks strategi untuk menjadi kota musik, kita bisa kalah tuh. Karena ada kota-kota lain yang betul-betul pertunjukannya sangat banyak. Tapi karena kita punya sesuatu yang berbeda tadi, maka kita ditetapkan sebagai City of Music. Oke, menarik banget ini tadi kalau didengar ya cerita dari Om Ron itu, Om Ron itu udah sangat melalang buana gitu ya. Sampai Korea bed Sampai ya gitu Korea ya. gitu. Kita baru sampai di mana gitu ya. Baru sampai di Ambon aku. Baru sampai panggung depan buat nyanyi gitu ya. Iya. Aduh keren. Dan kesana juga kemarin bawa musisi dari Ambon ya Om ya. Kalau yang kemarin ke Jinju itu justru bukan dari Ambon, bawa dari Ponorogo. Ponorogo. Iya, jadi ada Ponorogo itu dia punya Reok ya. Iya, dia berencana untuk bisa masuk ke UNESCO sebagai kota kerajinan dan kesenian rakyat. Oke. Nah, difasilitasi oleh AMO, oleh kami langsung mereka ikut ke sana untuk bicara di sana juga memperkenalkan Ponorogo. Nah, kalau dalam konteks itu berarti kan bisa diperhatikan bahwa Ambon itu sudah menjadi sesuatu juga untuk kota-kota yang lain begitu untuk menjadi kota kreatif. Ya. Jadi ini kita ada sebuah cuplikan ya. Kemarin katanya bukan katanya lagi ya, sudah terjadi karena udah ada dokumentasinya. Habis dari Paduka US ya. Nah, mungkin ini bisa diceritakan. Ini yang bawa musisi dari Ambon ya, Om ya? Iya, ini ada sebuah grup namanya kayak Hulu.
Oke, kayak Hulu. Kayak iya. Hulu ini dia tampil dulu di Jinju. Oh, oke. Nah, begitu tampil di Jinju, nah ada ketertarikan dari Paduka. Paduka ini juga kota kreatif, tapi yang tadi kerajinan kesenian rakyat, jadi sama dengan Jinju. Bukan kota musik. Lalu karena mereka tampil di Jinju, lalu kemudian diajak ke Paduka dan tampil di Paduka itu di 2023 nih, ya 2023. Gitu. Nah ini tampilan sebenarnya santai saja nih, bukan serius di National Quilt Museum. Jadi museum selimut, ya di Paducah. Itu provinsinya Kentucky Province di Amerika. Keren banget ya. Aduh. Nah ini mereka sempat tampil di beberapa kafe, tapi pertunjukan utamanya ada. Oh, ada. Ya. Jadi ini kayak jamming aja Iya. gitu ya. Iya. Dari Ambon semua ya Om ya? Iya, dari Ambon semua. Oh, ya aku lihat Memang salah satu genrenya ini musisinya. agak tradisional ya. Jadi ada rap di sana, ada hip hop di sana, ada reggae di sana, tapi dicampur dengan konteks idiom yang tradisional sedikit. Oh, oke, ya salah satunya aku kenal soalnya Om musisinya Kalola. Oh, Iya, siapa tahu Kalola nonton, halo Kalola gitu ya. Iya, keren ya. Berapa hari Om di sana? Ini Hah? 10 hari kalau nggak salah ya. Oh, kurang lebih 10 hari iya. di sana ya. Karena ada pertunjukan kalau nggak salah itu ada 2 kali pertunjukan yang resmi. Kemudian ada main di kafe-kafe, kemudian juga ada semacam workshop. Itu ya lalu kayak Hulu tampil di situ untuk nah ini yang saya cerita juga jadi pembicara di TV sana. Wow, keren. Untuk membicarakan musik dari Ambon ini. Iya, sebenarnya ini juga merupakan salah satu dukungan ya dari AMO terhadap musisi-musisi lokal yang ada di Maluku gitu iya, loh. betul. Bener kan Om ya? Keren banget. Selain ini mungkin ada lagi Om selaku direktur AMO sebagai dukungan ya terhadap musisi lokal yang ada di Ambon khususnya. Tahun lalu itu kita membawa grup Arca grup Arca, itu dibawa oke. ke Korea juga. Itu main di Daegu itu kota musik di Korea. Kemudian pindah ke Ulsan. Ulsan itu bukan kota musik, tapi dia punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting yang sangat terkenal di Korea. Nah, grup Arca itu juga tampil di situ. Itu tahun 2004 ya, tahun lalu. Mereka tampil di sana. Kemudian yang ini bersama Bung Beto ke Suphanburi, Thailand. Nah, Suphanburi itu juga kota musik di Thailand. Nah, Bung Beto tampil di sana pada 2 event pertunjukan. Satunya itu di depan Gubernur Suphanburi di Thailand. Nah, ini menarik nih karena lagu Laki-Laki Bayi itu yang lagu etnik itu dirubah ke bahasa Korea. Nah, itu menarik untuk teman-teman di Thailand itu ya. Dan Bung Beto waktu itu tampil menurut saya sangat baik. Mereka sangat memberikan apresiasi, malah bisa dipanggil gubernur sama-sama di ruang makan di semua pertunjukan itu, sama-sama duduk dengan Pak Gubernur, kan mereka sangat tertarik dengan apa yang ditampilkan oleh Beto. Oke, karena mungkin perannya dari Om Roni sendiri kan sebagai focal point of UNESCO ya. Iya. Jadi mungkin di tingkat internasional tuh udah sangat-sangat ini sekali Om Roni. Familiar. Familiar Nah, gitu ya. itu karena kekuatan jejaring tadi. Jejaring networking Iya. ya. Nah, jadi networking itu penting karena dalam UNESCO juga kita punya networking kan, namanya itu UNESCO Creative Cities Network. Jadi kota-kota kreatif itu sekarang total di dunia yang bukan musik saja ya, itu 350 kota. Itu artinya kalau AMO mengurus City of Music itu terhubung dengan Semuanya. 350 kota nih. Nah, itu untuk semua kota kreatif, tapi kalau musik itu ada 75 kota. Nah, bayangkan jadi kok terhubung dengan Suphanburi karena kota musik, terhubung juga dengan Adelaide segala macam karena kota musik tuh. Nah, itu sebenarnya salah satu poin penting dari penetapan Ambon sebagai kota musik dunia. Iya, gitu loh Kak. Nah, Om, ini mungkin agak keluar ya, dikit ya. Keluar. Tapi aku notice, Mau keluar. boleh Om, nggak apa-apa kan aku sendiri ya, Jangan aku dong. izin ya. Aku pengen banget ngutarain ya, ngutarin perasaan enggak Om. Jadi gini, kalau kita lihat musisi di Ambon ya, aku bukan cuma notice di Ambon, tapi di Indonesia Timur. Kalau tadi kita bicara udah jauh di luar ya, tapi salah satu hal yang sebenarnya dia
sepele kelihatannya, tapi justru yang lagi nge-hype sekarang gitu loh. Iya. Salah satunya nih Om, aku lihat musisi, bukan cuma musik ya, bukan cuma musik dalam artian lagu, tapi juga musisi di Indonesia Timur itu sekarang lagi dinotis tahu. Bener nggak sih? Viral di Iya. sosial media juga kan. Dan itu suatu kebanggaan juga buat kita gitu Yes. anak-anak Timur ya. Kan biasanya kan ini ya, kalau aku boleh bilang sorry itu saya ya, biasanya ya Indonesia Barat lah gitu ya, Yeah. yang banyak viralnya pop Indonesia lah Om gitu ya kan. Tapi sekarang lagu Timur juga viral gitu, iya. ya kan? Mm-mm. Om gimana perasaannya? Musisi Timur banyak yang terkenal nih Om sekarang. Nah tadi kan kalau kita bicara musik itu selalu berpikir bahwa itu nanti harus di-manage oleh Ambon Music Office kan. Tapi sebenarnya sebuah pergerakan itu, musisi itu sebenarnya itulah apa namanya, sesuatu yang memang harus hadir dari kota musik tuh. Jadi tanpa diatur oleh government, tanpa diatur oleh AMO pun dia bisa berkarya sendiri dan memang terbukti luar biasa. Jadi saya selalu bilang musik, terutama musik pop ya, dari Ambon ini luar biasa. Indonesia Timur, saya kira Indonesia Barat juga banyak dengarkan lagu-lagu Ambon ya, dan itu memberikan apresiasi. Dan itulah kota musik, berkarya sendiri, bisa menghasilkan sesuatu bukan by design, tapi karena itu muncul dari kreativitas dia, inovasinya dia untuk berkarya, nah masuk ke platform digital segala macam, itu sudah sangat baik untuk kota musik. Ya, itu cara-cara yang mungkin dilakukan juga ya, selaku bagian dari AMO ini sendiri. Nah, betul, Om, betul. kemudian adakah program-program ya dalam artian kurikulum yang memang dimuat lokal yang wajib musik tradisional Ambon, misalnya di 10 sekolah sebagai sekolah percontohan gitu Om, yang berdampak pada sekolah-sekolah lain di Kota Ambon. Iya. Nah, jadi tadi kan begitu dideklarasi sebagai kota musik dunia, kita harus punya sesuatu yang berbeda tuh, dan itu terus dipertahankan. Maka AMO mengeluarkan Sound of Green. Nah, Sound of Green itu base-nya itu kepada music tourism, pariwisata musik. Kemudian yang satunya adalah kepada kota hutan. Wow, kota hutan. Iya, yang pariwisata musik ini kemudian dia dikolaborasi dengan dunia pendidikan. Maka terbentuklah kurikulum muatan lokal wajib musik tradisi pada 5 SD dan 5 SMP sesuai kewenangan pemerintah kota sebagai pilot project. Tapi dampaknya imbas dari 10 sekolah ini bukan cuma sudah sangat banyak. Jadi beberapa sekolah juga sudah mengajarkan kurikulum musik tadi, malah bukan cuma SD dan SMP, di tingkat SMA juga beberapa sekolah sudah mengajarkan kurikulum musik, termasuk SMK, sekolah-sekolah kejuruan pun beberapa sekolah itu mengajarkan musik. Jadi trigger kita itu lewat 5 SD, 5 SMP, tapi dampaknya sudah banyak. Nah itu sebenarnya salah satu contoh di City of Music mengaitkan antara musik dengan dunia pendidikan tuh. Iya. Nah, jadi nanti kalau dalam dalam konteks menjaga ekosistem musik itu yang tadi, jadi tidak sebatas bermusik saja tapi sudah terhubung dengan pendidikan, dengan lingkungan. Karena kalau lingkungan kan kita punya hutan musik tuh ya. Iya. Nah, hutan musik itu kan bukan cuma bermain musik di dalam hutan, tapi mengukur berapa besar penyerapan karbon dari hutan itu. Nah, itu penting untuk menyelamatkan landscape Kota Ambon. Dan itu bisa dimulai dari musik. Nah, banyak orang agak bingung kan di situ. Nah, saya cerita begini. Tifa, tahu Tifa Tio? Tahu. Tahu Om. Perkusi Ambon itu kan bahan bakunya kayunya dari kayu. Itu berasal dari kayu titi dan kayu sukun. Nah, Oke. coba bayangkan kalau kayu itu hilang. Wah, nggak bisa. Nah, Tifa hilang. Begitu Tifa hilang, sebenarnya komunitas hilang. Begitu komunitas hilang, sebenarnya budaya jadi hilang. Nah, itu contoh untuk Tifa. Lalu bagaimana dengan suling? Nah, kalau bicara kehutanan tadi kan pasti nyambung tuh. Bahan-bahan baku dari alat-alat musik ini berasal dari hutan. Oleh karena itu, AMO bekerja sama dengan komunitas Sanggar Boyratan. Mari loh kita bangun hutan musik. Temanya tetap Sound of Green. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan bukan cuma pertunjukan musik. Banyak hal yang dilakukan. Ini sudah dilakukan analisa vegetasi, pengukuran karbon sudah, dan juga kemarin itu ada beberapa sekolah yang datang belajar. Oh, ini jenis pohonnya apa? Begitu ya. Nah, itu pengaruh musik
dengan lingkungan. Itu baru satu aspek, terutama juga tadi dengan pendidikan kan. Iya, betul. Tapi nanti juga banyak bagaimana dengan infrastruktur. Wow. Jadi musik tidak lagi dilihat hanya sebatas ya tadi skill Hiburan musik, dan lain ya. tapi musik itu luar biasa. Punya dampak juga ya. Begitu, dampaknya luar biasa. Iya. Tadi Dan pendidikan boleh, infrastruktur juga iya ya. Lingkungan. Iya, benar-benar. Jadi kayak musik ini jadi ibaratnya kayak lokomotif gitulah Iya. ya Om Iya, ya. iya. Lokomotif untuk menggerakkan ekosistem lainnya gitu. Pintar sekali itu. Partnerku gue Om. Enggak Om. Oke. Dan ini mungkin juga relate ya kenapa akhirnya Om Roni bikin Sound of Green Ya. musik Iya. di hutan. Bermain musik Ya. di hutan karena relate juga dengan background pendidikan dari Om Roni sendiri. Iya. Beliau kan dosen kehutanan kan. Jadi ya kalau kita tadi mempertanyakan Nah itu tadi aku baru mau bilang ya. Iya. Jadi pertanyaan kita di awal udah terjawabkan. Udah terjawab. Tapi sebenarnya dalam konteks dunia itu kan 3 hal yang penting itu adalah menjaga planet, itu betul. berhubungan lingkungan, kan? Yes. Kemudian mengeliminasi kemiskinan, lalu menjaga kesetaraan. Nah itu yang tadi saya bilang itu berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 tuh. Jadi SDGs itu kalau dalam bahasa Inggris itu punya 17 goals yang harus bisa terjawab kan. Nah yang terakhir itu yang goals yang pertama itu no poverty. Jadi tidak boleh lagi ada kemiskinan. Itu yang kita lagi kejar dalam konteks City of Music ya. Tapi misalnya pada goals ke-13 dan 15 yang bicara tentang climate change, bicara tentang life on land, itu bisa terjawab di sini nih, di program ini. Begitu. Jadi memang kota musik ini nyelimet, tapi ada hal yang memang perlu bisa dijawab menggunakan kekuatan power of culture tuh. Oke, jadi kolaborasi antara musik, culture dan semua aspek lah ya dalam kehidupan untuk kreativitas dan inovasi. inovasi, Sama betul. dengan kegiatan hari ini tuh. Iya, betul, Jadi betul. relate ya Om ya. Iya. Iya. Nah ngomong-ngomong juga soal kolaborasi Om. Iya. Kira-kira sejauh ini kolaborasi yang dilakukan dengan AMO dengan komunitas-komunitas yang lain atau lembaga-lembaga yang lain gimana? Yang pertama kolaborasi yang paling besar tuh dengan RRI Ambon. Waduh, tepuk tangan buat dari Ambon. Kenapa? Karena dalam konteks pentahelix itu kolaborasi nih ya. Karena ada akademisi, bisnis, community, government, media. Nah, kenapa AMO selalu terhubung dengan RRI Ambon? Karena itu media. Nah, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita jelaskan kepada masyarakat harus masuk melalui media. Oleh karena itu kita selalu terhubung dengan berita dari RRI Ambon. Lalu yang berikut kolaborasi dengan akademisi tadi sudah contoh. Hutan musik itu yang ngukur vegetasinya itu bekerja sama dengan Universitas Patimura, terutama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan biologi. Nah, kemudian ada dari Fakultas Teknik ya banyak pada jurusan perencanaan wilayah itu dia mengukur hutan ini sebenarnya infrastruktur apa yang bisa dibangun di situ ya. Jadi kolaborasi dengan, kan selalu berpikir kolaborasi itu hanya antara musisi dengan musisi kan? Padahal enggak. Tadi tuh dalam konteks pentahelix, kolaborasi dengan dunia pendidikan, kolaborasi dengan dunia bisnis itu selalu dilakukan. Jadi selalu diartikan sempit kolaborasi cuma dengan musisi. lain Malah aja. kalau dalam konteks pekerja kreatif itu sebenarnya ada poin ke-6 yang namanya agregator. Nah kalau agregator itu berarti kita bukan lagi pentahelix, kita sudah hexahelix. Nah itu kolaborasi yang sesungguhnya perlu dibangun dengan media, akademisi, bisnis. Kalau government pasti itu, ya misalnya tadi AMO dengan pemerintah Kota Ambon. Kalau masuk ke kurikulum muatan lokal tadi, berarti dengan dinas terkait, dinas pendidikan. Bicara pariwisata musik dengan dinas pariwisata Kota Ambon. Nah banyak hal yang bisa dilakukan di situ dan AMO terus melakukan kerja sama begitu. Tapi feedback yang balik juga baik ya Om ya? Untuk pekerja kreatif itu tantangan berubah menjadi peluang. Wow. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak mengeluh ya. Itu kuncinya Kak, benar-benar. Jadi salah satu yang selalu saya sampaikan di AMO bahwa kita rubah tantangan, masalah itu sebenarnya jadi peluang.
Karena biasanya juga kan ada tantangan itu timbul pikiran inovasi. Oh kalau bikin ini nggak bisa, berarti pindah ke sini, bikin yang ini. Kalau ini nggak bisa, bikin ke sini. Ada sebuah teori yang namanya teori zigzag. Zigzag. Teori zigzag. Iya. Mungkin boleh jelasin Om? Jadi kalau bikin ini nggak bisa, pindah ke sini. Oh, itu Kalau bikin ini filosofinya. nggak bisa, pindah ke sini. Zigzag tuh. Iya. Nah, Harus agile ya Om ya, ya. tapi itu memang hakikat pelaku kreatif, orang kreatif gitu. Nah, kenapa Sound of Grain itu kita bangun? Iya. Kenapa kota kreatif itu dibangun? Karena kita tidak bisa hanya berdasarkan komoditi dari alam. Toh. Nah, Ambon ini kota kecil, Iya. hasilnya apa tuh? Sumber daya alam sangat terbatas. Lalu bukan cuma itu, dalam konteks ecoregion dia masuk di ekosistem yang rapuh karena ring fire ada di sini, rentan terhadap gempa. Ya, lalu kemudian pulau kecil itu juga surface runoff permukaan contoh hujan ya. Dampak terhadap lingkungan kan sangat banyak. Nah, salah satu kenapa kita fokus juga pada lingkungan itu masalah yang juga harus diselesaikan pada konteks City of Music. Kelihatan serius sih. Iya. Iya lagi. Kita somisasi dulu apa enggak ya? Iya. Menyanyi dulu. Somisasi dulu. Om, Jadi serius jangan ya? suruh kita nyanyi Om. Iya. Ya Allah susah kita. Tapi memang cuaca lagi bagus, Iya. sebaiknya jangan. Aduh. Oke. Tapi keren banget ya yang Iya. tadi Om ya. Jadi aku jadi paham deh kalau misalnya bicara soal musik bukan cuma musik aja gitu ya Om ya. Iya. Dan kalau misalnya banyak orang yang mau bekerja sama untuk kemajuan musik, Betul. semua bidang juga bisa dikerahkan loh Kak. Bisa. Tadi tiba-tiba bicara soal kehutanan, biologi tiba-tiba udah masuk lagi, iya kan Om ya? Gitu ya. Nah, misalnya kurikulum yang musik itu kan Nah, Om. kita sudah coba, kan kita kerjasama juga dengan Bosca Observatorium, Oke. dengan ITB, itu sudah hubungkan dia dengan STEM, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Iya. Iya. Not balok itu matematik tuh. Iya. Iya lagi. Not 1/4 Iya. ditambah dengan not 1/8 berapa? Nah itu Iya. Jangan tanya kita Om. matematik, iya. Bahaya Om. Kita dua kemi aja susah gitu loh. Kong tebak nol balok ya. Iya. Masih hafal kamu somisasi? Gak bisa. Lalu Bahaya, Om. contoh yang paling gampang tuh ukulele itu. Oh, oke. Ukulele kayunya apa? Hah? Gak tahu. Gak tahu Om. Begitu ada lubang resonansi, Heeh. belajar fisika dari situ. Oh iya. Begitu kayunya belajar biologi dari situ. Tapi begitu ada perenggangan di nilonnya, Heeh. belajar fisika juga. Tuh. Iya. Iya. Getaran. Frekuensi, getaran. Frekuensi. Pinter Om dia. Nah itu musik itu punya kekuatan luar biasa untuk hal itu. Oke Om. Gitu. Jadi itu tadi ya sangat luar biasa sekali. Nah ini kalau misalkan harapannya sendiri Om untuk musik dan juga Kota Ambon kedepannya. Harapannya yang gimana? pertama kalian berdua harus tetap sehat, Amin Om. Serasi kita diberkati Om. oleh gitu ya. Tuhan selalu. Ya, amin. Iya, gajinya naik. Amin. Paling serius itu Iya. Om. Ini jatuhnya kayak bapak nasihatin anak-anak ya. Iya. Dan harapannya bahwa ekosistem musik itu harus tetap terjaga di konteks City of Music, dan itu harus disadari bukan cuma oleh AMO tapi oleh semua tadi pentahelis itu. Jadi stakeholders itu semua harus bisa berperan untuk melihat kita ini kan sudah ditetapkan jadi kota musik dunia. Mari beramai-ramai untuk bisa memproduksi karya ya kalau itu musisi. Tapi hal-hal yang tadi bisa dipikirkan tuh. Nah itu kalau kerja sinergi ya seperti yang sering dilakukan oleh AMO dengan RRI, kita bisa terbang itu. Karena dengan tanpa kita sadari akan bisa menjawab tujuan pembangunan berkelanjutan tadi itu. Sehingga misalnya UNESCO itu selalu bilang bahwa ada istilah tuh no one left behind tuh. Ya. Nah, itu bisa tertata karena tidak ada satu orang pun tertinggal di dalam manajemen City of Music, tapi perlu sinergitas begitu. Serius juga nih. Iya. Bahasanya Om, ya Allah. Tapi keren banget Tapi ya keren Kak. banget, iya. Om next ajakin kita ke itu ya, hutan musik itu ya. Iya kita Iya. belum pernah Om. Iya, aku lama di Ambon tapi belum pernah ke sana lagi. Hutan musik itu adanya di Amahusu. Amahusu. Sama Husu. Pernah kamu Husu kamu Kak Tio? Di mana itu sebenarnya belum tahu. Oke Sampingnya nanti bener. kita jalan ke sana sama Iya. Om Roni ya. Boleh Om ya. Nanti dari Amahusu baru ke Jinju kita. Iya. Iya. Pakai ini aja tuh. Katinting. Perahu aja. Kamu bilang katinting.
Banyak vokal. Aduh, Oke. keren. Ini selanjutnya mungkin pesan untuk anak-anak muda nih Om. Kalau pesan untuk anak-anak muda, artinya saya melihat bahwa anak-anak muda itu pasti aktor kreatif, creative actors. Nah dia paling penting adalah memproduksi karya, terus berproduksi. Jadi karya cipta apapun yang dia lakukan, terus lakukan produksi. Masalah nanti diterima atau tidak itu masalah belakang. Yang penting terus berkarya. Sama seperti kita bertiga nih, sementara berkarya tuh. Jadi menghasilkan karya setiap hari, lalu belajar dari banyak orang, belajar dari apa saja. Tapi yang paling penting menurut saya juga baca buku ya. Ya, Baca buku. penting itu Om. Jadi literasi itu juga penting kan. Nah nanti konten musik itu juga terhubung dengan literasi. Nah salah satu contohnya adalah SD 47 di Kudamati. Nah itu literasi kota musik banyak di sana tuh. Jadi di kelas-kelas itu ada bendera-bendera kota musik yang ditaruh di situ sehingga anak didik juga peserta didik lihat, oh ya ini bendera Australia, oh ya ini bendera Korea Selatan. Jadi ada literasi lain yang diajarkan. Nah kalau kurikulum kan bahan ajar itu literasi itu. Nah itu harus perlu dibaca. Jadi saran saya juga untuk anak-anak muda mesti perbanyak membaca. Membaca bisa analog, bisa digital ya. Ya. Tapi kalau textbook juga baca juga bagus lah. begitu. Iya. Di Itu aja. ruangannya beliaunya juga banyak benderanya. Oh, Kak iya. Tio, nanti aku Iya. ajakin ke ruangannya ya. Oke, Boleh ya Om ya? Boleh. Tadi yang mana nih betul nih, mau ke hutan musik atau ke Jeju atau ke Nanti atur kita kantor? Om sama Rundown ya. Oh, iya. Iya, oke boleh lah. Oke lah, boleh lah. Wow. Oke, terima kasih. Terima kasih Om Roni Lubis. Sama-sama. Ini sangat pembahasan yang sangat mindfulness sekali ya, Iya. Vini ya. Dan kita cakrawala kita jadi terbuka sekali Iya. terkait dunia musik, kemudian kolaborasi, sinergi, terus juga sustainable development goals itu tadi. Iya. Sangat luar biasa sekali Om. Dan sebelum kita pamit ya, ini kita mau kasih masih sama kayak yang kemarin. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, kalau misalkan kalian nonton podcast ini, silahkan kalian screenshot atau mungkin kalian potong ya best partnya di mana gitu dari podcast ini. Iya. Kemudian kalian share di sosial media kalian. Jangan lupa untuk komen juga di Akun kolom YouTube-nya RRI Ambon. Betul, akun Iya. YouTube-nya RRI Ambon. Terus habis itu kalau setelah diupload nanti silahkan tag Instagram-nya dari RRI Ambon karena kita akan membagikan e-wallet untuk dua orang pemenang. Gitu. Kita tunggu ya untuk episode bareng Om Roni. Om Roni, betul. Jadi boleh Om bilang musisi-musisinya komen gitu ya. Iya. Jangan lupa komen ya. Iya. Iya. Komen MC-nya kan. Iya, boleh Om, boleh. Oke, terima kasih buat Om Roni. Kita Makasih, tunggu karya terbarunya terima kasih. lagi ya. Iya, inovasi- Mungkin inovasinya. nanti kita tunggu cerita-cerita yang lebih menarik lagi ya. Kita tunggu kita dibawa ke Jinju ya. Dan kita ditunggu buat closing. Iya, Oke. oke. Terima kasih buat kebersamaannya. Aku Vini Aku Tio. dan sampai jumpa.